Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan boleh memimpin kita sepanjang malam. Pagi hari ini sebelum melakukan aktivitas kita, mari merenungkan bagian firman Tuhan. Sudah sampai di dalam kitab Yesaya pasal 61, 62, dan 63. Pagi ini kita akan merenungkan Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah Missio Dei atau misi Allah. Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian, maka diawali Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Ketika Allah menciptakan manusia, saudara, maka Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, kemudian berkuasa atas segala ciptaan, lalu memelihara dan mengusahakan taman di mana manusia itu ditempatkan. Dengan kata lain, Allah bermisi melalui manusia atas dunia ini. Nah, ini yang disebut dengan mandat budaya. Tetapi kita melihat di dalam Kejadian pasal 3, ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, seolah-olah misi Allah, Missio Dei itu gagal, saudara-saudara. Tetapi apakah misi Allah dapat digagalkan oleh dosa? Jawabannya tidak. Kalau kita melihat di dalam awal perjanjian baru, maka Allah bermisi lagi dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sebenarnya Yesaya menubuatkan tentang kehadiran Kristus yang menggenapkan misi Allah atas dunia ini. Dan itu digenapi di dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 tentang Kristus, dan Kristus menggenapinya dengan melakukan misi Allah, yaitu menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang yang sengsara. Apa artinya? Orang-orang yang sengsara ini adalah orang-orang yang berakibat dosa sehingga mengalami kesengsaraan dan penderitaan itu. Lalu misi Tuhan adalah merawat atau memulihkan orang-orang yang sedang remuk hati, saudara. Karena dosa, Tuhan bisa pulihkan hatinya. Dan misi berikutnya adalah membebaskan orang-orang yang tertawan. Orang yang masih berdosa adalah orang yang masih terbelenggu, terkurung oleh dosa. Dan itu bagaikan orang yang tertawan. Oleh sebab itu, saya dan saudara sebagai orang percaya, kita juga tetap diperintahkan oleh Tuhan untuk bermisi di dalam dunia ini. Apa yang kita lakukan, entah itu pekerjaan kita, sekolah kita, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita mengaitkan semuanya itu dengan misi Allah, maka itulah yang disebut dengan Missio Dei. Allah bermisi melalui saya dan saudara. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan penuh kesetiaan, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Kiranya Tuhan boleh memakai kita. Amin.